Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru lagi perihal kabar gembira ya untuk guru honorer perihal periode seleksi P3K 2024 dan peluang lulus untuk P1, P2, P3, P4 yang belum lulus di P3K 2023 tentunya punya peluang besar karena masih ada ronde terakhir di P3K Guru 2024. Ini sebagaimana informasi yang kami dapatkan dari media sosial dan juga informasi yang kami dapatkan dari Prof Nunuk Suryani. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita to the point ke informasinya. Nah, di sini kami sudah mendapatkan informasi. Informasi ini kami dapatkan dari Ketua Umum FGP PNS Ibu Hasna melalui WA beliau ya, melalui status WA beliau kami screenshot ya, yang mana beliau memposting seperti ini. Seleksi CASN 2024 dilakukan sebanyak 3 periode. Alhamdulillah ya. Jadi ini pertama kali dalam sejarah ya, sejarah ASN di Indonesia dalam 1 tahun itu seleksi CASN khusus 2024 itu nantinya dilakukan sebanyak 3 periode, berarti 3 kali seleksi teman-teman ya. Jadi nantinya teman-teman yang tidak lulus di periode pertama, periode kedua itu masih ada periode berikutnya. Apa sih sebenarnya tujuan kenapa seleksi CASN 2024 ini dilakukan sebanyak 3 periode? Yang pertama, tujuan yang pertama itu karena pemerintah memang menyediakan jumlah kebutuhan formasi itu sebanyak 2,3 juta formasi teman-teman ya. Jadi pemerintah itu menyiapkan 2,3 juta formasi. Bayangkan itu teman-teman ya. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa ya menurut saya pribadi teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Jadi dengan dilaksanakannya seleksi sebanyak 3 periode dalam 1 tahun, yaitu di tahun ini 2024, itu diharapkan semakin banyak guru honorer ataupun honorer nakes teknis yang terserap teman-teman ya di kebutuhan 2,3 juta yang dibutuhkan nasional, secara nasional teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini dikatakan PLT Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto memastikan pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi CASN. Bayangkan ya, dari pihak BKN saja itu membuka 2,3 juta formasi ya. Perhatikan informasi seputar CASN dari sekarang agar tidak ketinggalan. Nah, jelas ya kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, kita perbesar sedikit. Untuk periode seleksi itu berkaitan dengan jumlah formasi yang tersedia. Ya, yang mana kalau kita perhatikan di sini ada 3 periode teman-teman ya, ada 3 periode. Yang pertama periode 1, periode 2 dan periode 3. Yang mana untuk periode 1 nantinya itu yang pertama seleksinya adalah seleksi CPNS dulu dan seleksi kedinasan. Itu insya Allah nanti dibuka pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Alhamdulillah ya. Jadi bulan depan tepatnya di minggu ketiga sudah ada pembukaan untuk seleksi CPNS dan seleksi kedinasan. Jadi untuk periode pertama ini belum ada P3K teman-teman ya, dicatat itu ya, belum ada P3K, baru CPNS dan sekolah kedinasan. Sedangkan nantinya akan dibuka kembali periode kedua ya, nantinya itu akan dibuka periode kedua, yang mana untuk periode kedua itu sudah ada P3K teman-teman. Di sini dikatakan seleksi penerimaan CPNS dan P3K. Jadi periode kedua itu akan ada 2 seleksi. Yang pertama itu seleksi CPNS dan P3K. Jadi di periode pertama tadi tidak ada seleksi P3K. Nanti di periode kedua baru ada seleksi P3K. Rencananya itu dibuka pada bulan Juni 2024, berarti Maret, April, Mei, Juni. Selang 3 bulan kemudian dibuka lagi periode kedua teman-teman ya. Oh, ini tentunya membuka peluang lulus bagi P1, P2, P3 dan P4.
Kemudian setelah itu lanjut lagi di periode ketiga ya. Periode ketiga itu akan ada seleksi lagi teman-teman, yaitu seleksi penerimaan CPNS dan P3K. Itu untuk periode ketiga sekaligus periode terakhir di 2024, itu bulan Agustus 2024. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, CPNS ini 3 kali tes teman, 3 kali seleksi, ada 3 kali seleksinya, yaitu di periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Sekolah kedinasan 1 kali, P3K itu ada 2 kali periode tes seleksi, yaitu di periode kedua dan periode ketiga. Kemudian, nah tentunya ini karena 2 kali seleksi untuk P3K ini tentunya membuka peluang lulus bagi guru-guru honorer yang belum lulus kemarin teman-teman ya. Karena ketika misalkan teman-teman tidak lulus di periode kedua, nantinya teman-teman itu bisa kembali mendaftar di periode ketiga. Ini yang saya katakan bahwa ini sejarah baru ya, artinya aturan baru teman-teman ya, bahwa ada 3 pembagian periode. Periode 1, periode 2, dan periode 3. Kemudian mengenai untuk jumlah formasi, di sini kita lihat formasi pusat itu 429.183 formasi ya. Jadi untuk formasi pusat ada 429.183, yang mana CPNS itu tercover nantinya 207.247 formasi, P3K 221.936 formasi. Nah, ini yang kita sorot, formasi di daerah itu mencapai 1.867.333 dari 2,3 juta formasi yang disiapkan oleh BKN. Jadi kebanyakan porsinya itu di formasi daerah, yang mana yang terbanyak itu adalah P3K teman-teman. P3K yang terbanyak itu mencapai 1.383.758 formasi. Di sini sudah tercover guru, tendik, nakes, dan teknis teman-teman. Sedangkan CPNS 483.575. Dari gambaran periode seleksi saja dengan jumlah formasi, kita bisa memprediksikan bahwa peluang lulus guru honorer di P3K Guru 2024 itu sangat terbuka lebar ya, karena periode seleksinya 3 kali, jumlah formasinya banyak teman-teman ya. Wow, ini tentunya menjadi kabar bahagia teman-teman ya untuk guru-guru honorer kita. Semoga lulus ya di P3K 2024. Apalagi Dirjen KTK dalam hal ini Prof Nunuk sudah pernah mengatakan bahwa di P3K 2024 itu nantinya menjadi ronde terakhir. Baik teman-teman ya, untuk melengkapi informasi kita pada hari ini, tentunya kabar gembira lainnya itu hasil dari tanya jawab dengan Prof Nunuk Suryani yang dirangkum dalam file PDF ya. Tanya jawab ASN P3K Guru dengan Prof Nunuk Suryani. Di sini kita lihat yang penting-penting saja ya. Kita lihat di sini. Ini yang pertama teman-teman ya, guru honorer bertanya ya, status P apakah menjadi status P1 di tahun 2024? Saya ulangi ya. Status P apakah menjadi status P1 di tahun 2024? Nah, di sini dijawab oleh Prof Nunuk, status P belum lulus tahun ini dikarenakan formasi tidak tersedia atau bisa jadi kalah perangkingan. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Prof Nunuk, semua yang status P akan ikut seleksi lagi di tahun ini. Status P1 hanya untuk yang tahun 2021. Jadi jelas sekali di sini bagi P2, P3, P4 sekalipun lolos PG dan mendapatkan kode P di seleksi P3K 2023 itu tetap akan mengikuti tes seleksi. Yang tidak mengikuti seleksi adalah P1 saja teman-teman ya. Status P1 hanya untuk yang tahun 2021. Jadi P1 ini fix tanpa tes teman-teman ya, tanpa tes di seleksi P3K Guru 2024. Sedangkan bagaimana sih peluang P2, P3, P4? Ya tetap berpeluang. Kenapa tetap berpeluang? Karena untuk periode seleksi nanti itu ada 3, periode 1, 2, dan 3. Sedangkan P3K bisa ikut seleksi 2 kali di tahun ini, yaitu di periode kedua dan periode ketiga. Kemudian faktor pendukung lainnya bahwasanya P2, P3, P4 tetap memiliki kans besar untuk menjadi ASN di tahun 2024 karena ketersediaan formasi yang jauh lebih banyak teman-teman. Tinggal bagaimana Pemda memaksimalkan kebutuhan formasi dari pemerintah pusat ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.